Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita ke pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan sudah bergabung ya Mas Burhan? Mas Burhan, kalau Anda melihat sinyal Nasdem, PKS, dan Demokrat ini apakah tetap konsisten mendukung Anies sebagai capres atau masih bisa digoyang kira-kira? Begini ya, pernyataan dari Airlangga Hartarto kalau kita lihat secara analitik itu sebenarnya bicara bukan soal Nasdem menahan diri dari deklarasi Anies, tetapi lebih dari itu. Jadi menurut saya mustahil seorang Airlangga tidak tahu bahwa Anies Baswedan sudah dideklarasikan tanggal 3 Oktober 2022. Nah, yang menjadi concern dari Airlangga ketika kita lihat proses pembicaraannya dengan Muhaimin adalah sepertinya Nasdem ini dianggap jadi kan ada pertemuan tuh antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi ya. Nah, kemudian setelah pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, itu kan langsung ada semacam gaspol dari Demokrat dan PKS untuk mendeklar Anies dan tanpa reserve mendukung Anies meskipun tidak mensyaratkan kadernya atau ketua umumnya sebagai cawapres Anies. Nah, alih-alih setelah pertemuan itu menyambut gembira tawaran dari Demokrat untuk membentuk sekber ya, maupun PKS, tetapi yang terjadi sepertinya kok Nasdem justru malah mendekat ke partai koalisi pemerintah yang lain. Misalnya dengan pertemuannya dengan Airlangga, kemudian pembicaranya dengan Luhut Panjaitan. Jadi sepertinya kok tidak ada selebrasi atas tawaran Demokrat dan PKS untuk merayakan Anies sebagai capres bersama. Nah, mungkin di situ Airlangga merasa Nasdem menahan diri untuk bergerak lebih jauh mengusung Anies sebagai capres bersama dengan koalisi perubahan. Tetapi buat saya nih ya, Nasdem maupun partai lain pendukung koalisi perubahan itu selangkah dua langkah lebih maju dalam soal pencapresan ketimbang koalisi yang lain, termasuk dibanding koalisi Indonesia Bersatu. Ya, coba lihat saja di antara 4 poros, koalisi Kebangkitan Raya, koalisi Perubahan, koalisi Indonesia Bersatu, termasuk PD Perjuangan yang sudah punya boarding pass, itu saya kira Nasdem, 3 partai bersama PKS dan Demokrat sudah mensepakati capresnya. Memang tidak ada deklarasi bersama, tapi paling tidak sudah ada kesepakatan berkaitan dengan siapa capres yang mereka usung. Nah, ini kan tidak kita temukan di koalisi atau poros yang lain. Jadi memang Nasdem sepertinya masih tanda kutip gitu ya, belum terlalu menyambut tawaran dari Demokrat untuk membentuk sekretariat bersama atau PKS, bahkan deklarasinya juga konon sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi paling tidak lebih clear ketimbang yang lain karena ketiga partai ini sudah menyepakati Anies sebagai capres. Nah, kalau misalnya Anies pada akhirnya disepakati bersama oleh 3 partai koalisi perubahan, itu bukan hanya kabar baik buat Anies Baswedan, tapi juga kabar baik buat Ganjar Pranowo. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika Anies pada akhirnya resmi dideklarasikan oleh 3 partai yang memenuhi presidensial threshold, maka partai-partai lain yang belum mencapreskan akan memakai kalkulasi rasional untuk bisa mengalahkan Anies. Dan untuk bisa mengalahkan Anies, hanya 1 nama, atau mungkin 2 nama ya, di antara 2 nama itu ya, terutama Pak Ganjar atau mungkin Pak Prabowo. Nah, ketua umum yang dianggap punya potensi elektabilitas yang kecil, itu otomatis berkurang potensinya untuk dicalonkan. Termasuk kemungkinan KIB menjadi sulit untuk bisa mencapreskan salah satu dari ketua umum partai pendukung koalisi Indonesia Bersatu. Baik, Mas Burhan. Kita ke Prof. Karim. Kami ingin minta pandangan Prof. Karim. Apakah Anda juga melihat hal yang sama? Ini gegara mungkin 3 parpol di koalisi perubahan yang belum juga tak kunjung mendeklarasikan bahasa Mas Burhan tadi apa? Selebrasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Prof. Karim. Oh iya, pilihan kosakata yang bagus ya, selebrasi politik. Saya melihat mengapa ada lontaran kata seperti itu ya, menahan diri meskipun ditampik oleh Nasdem. Tetapi saya melihat konteksnya adalah ini merupakan sebuah bentuk
otonomi relatif dari partai-partai politik di Indonesia karena memang jumlahnya banyak, kemudian secara internal punya otonomi sendiri-sendiri, termasuk otonomi dalam membentuk koalisi, otonomi dalam mencalonkan presidennya, tetapi relatif dalam hubungan yang lain karena kalau misalnya 4 kubu, 4 poros ini maju, maka saya yakin putarannya akan 2 putaran. Itu artinya apa? Komunikasi yang dijalin sekarang itu akan menjadi investasi politik, itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita amati dari luar ya, partai-partai politik ini gampang saja bertemu dengan partai manapun, karena memang hubungannya cair, tidak ada ikatan ideologis yang memisahkan satu partai dengan partai lain. Kalaupun ada misalnya riak-riak hubungan personal, itu saya pikir nisbi saja. Yang sulit dilakukan adalah sebenarnya mempertemukan kepentingan, terutama ketika membentuk kerjasama politik yang lebih real, yang lebih konkret. Misalnya soal pembagian kekuasaan, siapa membagi apa, atau hal-hal politik detail lainnya. Jadi pertemuan mudah, tapi mempertemukan kepentingan yang tidak mudah. Itulah sebabnya kerjasama politik yang melahirkan deklarasi bersama di masing-masing poros itu sulit dilakukan. Sebab meskipun misalnya di sebelah sana koalisi Indonesia Raya sudah mendeklarasikan bersama-sama, tapi kan untuk wapresnya juga belum. Jadi menurut saya semuanya masih bertumpu kepada figur-figur yang memang secara kalkulatif mendominasi perolehan suara, meskipun baru melalui survei. Nah, kemudian yang ketiga, kabar baiknya menurut saya adalah kabar baiknya ini pesan, meskipun pesan ini bisa disalahartikan oleh masyarakat. Kabar baiknya adalah partai-partai tidak membangun blok ya pertentangan yang keras dari awal, tapi cair melakukan komunikasi karena sadar bahwa untuk mencalonkan presiden tidak bisa sendirian dan untuk memenangkan pemilu juga tidak bisa sendirian. Nah, ini kabar baiknya. Kabar tidak baiknya ketika ada masyarakat misalnya melihat kok partai kanan kiri ketemu sini, ini seperti tidak yakin. Tapi menurut saya ini biarkan saja itu terjadi. Sebab ini natural saja. Ini natural saja. Bahwa misalnya ada menggas, ada yang mengerem dalam dinamika politik, itu biasa saja. Sebab doktrin politiknya, doktrin pergerakan politik itu kan dari dulu sampai sekarang sama. Allegro ma non troppo. Jadi cepat, tapi jangan terlalu cepat. Artinya menunda boleh gitu ya. Cepat harus, tapi terlalu cepat jangan. Apalagi misalnya poros-poros ini kan meskipun sudah berbentuk dari awal sepakat gitu, tapi belum konkret pada titik, sekali lagi, belum konkret sampai pada titik yang bisa membubarkan. Mengapa? Mengapa saya bilang belum tiba pada satu titik yang bisa membubarkan? Ya misalnya ketika penentuan siapa misalnya pasangan calon presiden yang sudah dari awal disepakati, itu kan menurut saya krusial. Meskipun saya yakin partai-partai ini tidak terpenjara oleh kepentingan untuk mencalonkan kadernya. Yakin pada ujungnya akan sadar setelah peta terbangun, maka dia akan terbawa oleh kalkulasi yang sangat rasional, yang sangat realistik berdasarkan fakta yang terekam dalam survei. Sebab saya yakin ya, meskipun tidak semua orang setuju, tapi saya yakin fakta hasil survei itu adalah gambaran kinerja, sekaligus juga mungkin darah dan doa para calon yang terekam itu. Maka ini tidak akan mudah diabaikan, tidak mudah dianggap sepi. Baik. Pertemuan itu merupakan sebuah bentuk dari otonomi relatif partai politik yang menyadari bahwa ada kesaling tergantungan baik untuk mencalonkan diri maupun untuk memenangkan, sekaligus sebagai investasi politik ketika koalisi yang mereka bangun itu maju di dalam putaran kedua. Baik, Prof. Karim, Mas Burhan dan juga Kang Saan, kita masih akan lanjutkan nanti perbincangan kita usai jeda berikut. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Masih di Kabar Petang, kita lanjutkan ke Kang Saan. Kang Saan, gimana nih? Tarik ulurnya kayaknya kelihatannya alot nih di sama 3 parpol ini. Sampai Nasdem nih harus membuka komunikasi dengan lintas koalisi. Ya, pertama saya ingin tegaskan bahwa tingkat kepastian ya Nasdem untuk berkoalisi dengan Demokrat dan PKS itu tingkat kepastiannya relatif tinggi. Jadi ini sekali lagi ini soal timing saja. Karena dari prinsip-prinsip
apa membangun koalisi itu sudah hampir sama. Misalnya dari prinsip-prinsip gagasan, idealismenya, komitmen tentang kebangsaannya itu sama. Yang kedua dari sisi apa tokohnya itu Nasdem sudah deklarasikan, Demokrat ketua umumnya juga sudah menyampaikan mendukung Pak Anies, PKS juga sudah menyampaikan mendukung Pak Anies dan akan segera deklarasi secara internal, secara resmi, walaupun mereka juga sudah resmi konferensi pers, dan PKS juga beberapa hari yang lalu juga berkunjung ke Nasdem. Jadi tingkat kepastian 3 partai berkoalisi itu tinggi. Nah tinggal sekali lagi timing. Apa timing? Tentu ada hal-hal yang memang perlu diselesaikan, misalnya terkait dengan soal nanti siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Walaupun masing-masing partai juga sepakat itu menyerahkan kepada Pak Anies untuk mencari siapa calon wakil presiden yang cocok dengan Pak Anies sendiri kan. Jadi itu dari sisi udah selesai di Nasdem. Jadi sekali lagi tingkat kepastian bahwa 3 partai berkoalisi ini udah sangat tinggi. Nah, yang kedua, kenapa misalnya partai Nasdem berkomunikasi dengan partai lain? Layaknya juga partai lain satu sama lain berkoalisi juga. Misalnya Nasdem datang ke Golkar. Ada beberapa kesepahaman ketika koalisi Nasdem dengan Golkar ketemu, Pak Surya Paloh dengan Pak Erlangga ketemu. Pertama, kesepahaman sama-sama menegaskan kembali bahwa mereka berkomitmen untuk mengawal dan menjaga pemerintahan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin ini sampai akhir periodenya. Dan tentu menuntaskan segala kebijakan dan program-program Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, mereka dalam rangka untuk itu, koalisi harus semakin solid. Jadi tetap solid dan terus semakin solid. Nah yang kedua, mereka juga ingin ketika ketemu itu adalah bagaimana misalnya membuat suasana politik kita menjadi sejuk. Karena penting suasana politik yang sejuk itu untuk menjamin keberlangsungan pemerintah itu berjalan dengan baik sampai akhir masa periode. Nah, selain itu di akhir bahwa kemungkinan akan ada, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka untuk bisa bertemu Nasdem dengan Golkar berkoalisi itu kemungkinannya terbuka lebar. Itu kan disampaikan oleh Pak Surya maupun juga oleh Pak Erlangga. Karena memang tadi membangun komunikasi itu penting, masing-masing menghargai. Misalnya Nasdem menghargai sikap Golkar yang sudah membangun koalisi namanya KIB, dan Golkar juga menghargai dan menghormati langkah dan sikap politik Nasdem yang tergabung dengan Demokrat dan PKS. Tapi walaupun masing-masing sudah membangun koalisi, tidak menutup kemungkinan mereka Nasdem dan Golkar akan bersama. Nah, tentu di mana irisan kebersamaannya, karena tadi Pak Doli sudah menyampaikan tetap mencalonkan Pak Erlangga, yang kedua juga Nasdem tetap mencalonkan Pak Anies. Nah, di mana kemungkinan untuk bisa ketemunya? Bisa saja sekali lagi misalnya ada yang namanya reformulasi baru atau tetap bahwa sikap masing-masing itu saling terjaga. Baik Kang Saan, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita bedah Mas, untung rugi deklarasi capres lebih awal, khususnya buat koalisi perubahan ini apa Mas? Pertama, keuntungannya buat koalisi perubahan jika deklarasi lebih awal adalah memberi jaminan kepastian psikologis kepada relawan maupun basis pendukung Anies bahwa Anies telah mendapatkan tiket resmi untuk bisa berlaga di 2024. Jaminan kepastian ini penting karena sampai sekarang siapapun pendukung masing-masing capres itu merasa digoyang oleh manuver atau intrik elit karena komunikasi yang bersifat
beyond dari ideologi partai tadi. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah menyulitkan buat siapapun yang mencoba memakai instrumen hukum untuk bisa menggagalkan pencalonan Anies. Karena kalau sudah mendapatkan tiket resmi, itu aparat penegak hukum pasti akan wait and see, menunggu hasil pemilu sebelum akhirnya memproses keberlanjutan penegakan hukum jika ada. Jadi yang kedua ini penting karena sebelumnya kan Nasdem sudah mendeklarasikan di awal Oktober, tetapi Nasdem sendiri kan kursinya baru separuh. Nah ketika sudah penuh dengan bantuan Demokrat atau PKS, itu secara psikologis, meskipun aturannya tidak dilanggar ya, baru ada proses secara formal administratif kalau sudah didaftarkan ke KPU. Tapi kalau misalnya sudah dideklarasikan, setidaknya ada keriuhan buat aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti satu kasus hukum yang melibatkan seorang capres. Itu keuntungan dua itu ya. Tentu saja ada keuntungan yang lain, misalnya akan lebih cepat untuk melakukan proses pemenangan, ya, dan tentu saja akan lebih memudahkan buat proses konsolidasi. Baik. Tapi kerugiannya tentu saja ada. Akan memudahkan buat pihak lawan untuk mengantisipasi kelemahan dari capres yang sudah dideklarasikan lebih awal. Dan tentu saja ada semacam perasaan bagi sebagian kalangan, kalau dideklarasikan lebih awal, terkesan dianggap lebih ambisius. Gitu. Jadi ada plus minusnya tentu saja, tapi tergantung oleh masing-masing partai melihat dari sisi plusnya atau minusnya. Yang pasti setiap pilihan politik ada resikonya. Baik Mas Burhan, kalau Profesor Karim sendiri melihat posisi Anies Baswedan ini rentan digoyah tidak dengan kehadiran kandidat lain yang mungkin belum deklarasi seperti misalnya Prabowo ataupun Ganjar Pranowo? Digoyang dari sisi apa? Dari sisi elektoral, dari sisi hukum, saya pikir semua calon juga punya peluang seperti ini. Justru keberanian Nasdem ya mendefinisikan kata-katanya lewat menghadirkan tokoh itu lebih konkret dibanding yang lain. Kenapa saya bilang lebih konkret? Karena Nasdem itu seperti kalau dalam cerpen itu mabok tengah, tokohnya dimunculkan dulu, baru kemudian kriteria diturunkan yang cocok dengan tokoh. Kalau yang lain kan sebaliknya, kriteria dulu baru tokohnya entah kapan gitu ya. Nah, saya sangat berharap ya partai-partai itu segera mengawinkan dan tidak membiarkan calon-calon itu lama menjomblo, menduda gitu Kang Saan ya. Kenapa? Karena selain seperti yang dikatakan oleh Bang Burhanuddin tadi, saya melihat ketika pasangan sudah terbentuk, koalisi sudah terbangun, itu akan menjadi kompas ya bagi pemilih untuk mengidentifikasi dengan siapa dia nanti akan masuk dalam pemilu 24. Meskipun betul dengan kelemahannya, dengan tokoh yang jelas, maka kemungkinan ditembaki lawan itu akan mudah. Tetapi kan akan berlaku prinsip, jika kau berumah kaca jangan tembaki, jangan lempari rumah orang, kan begitu. Jadi akan sama-sama menahan diri untuk tidak menembak, karena kalau dia menembak maka lawannya juga lawan dirinya, pasangan yang diusungnya rawan untuk ditembak. Jadi menurut saya, kendati pun ada kelemahan, tetapi cepat mengawinkan pasangan itu, sekaligus juga mengkristalkan koalisi ini akan jauh lebih baik. Karena bukan hanya akan mengikat secara internal, memberikan definisi yang jelas bagi relawan dan mesin partai, juga memberikan kompas bagi pemilih untuk mengidentifikasi dengan pasangan mana. Sehingga sekarang kalau saya ditanya, Pak Karim milih yang mana? Bingung saya jawabnya. Bisa jadi saya setuju dengan calon presidennya, tapi berat dengan wakil presidennya. Ketika sudah terbangun, itu kan akan ada kompromi ya. Kalau misalnya saya suka dengan presidennya 10, wakilnya hanya 6 ya, di rata-rata kan gitu ya. Tapi kalau tidak jelas begini, akan selamanya kita ngawang-ngawang. Terima kasih Prof. Karim. Tapi tidak nginjak tanah gitu ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Karim, Mas Burhan dan juga Kang Saan. Sebelumnya ada Bang Doli Kurnia sudah bergabung di Kabar Petang.